Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Hida di Wahidatul Muharramah YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membagikan kegiatan saya di setiap awal bulan, yaitu kegiatan budgeting bulan Desember 2022. Untuk video budgeting bulan Desember ini adalah video budgeting kedua saya ya. Sebelum saya membuat budget untuk bulan Desember, saya akan mengevaluasi budgeting bulan kemarin, yaitu di bulan November. Tadi itu nggak sempat kerekod ya untuk menulis di evaluasi budget ini, jadi saya terangkan. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada kas kelompok, itu budgetnya itu 20.000, terpakai semua karena langsung dibayarkan ya. Kemudian ada belanja bulanan, budgetnya 300.000, habisnya juga 300.000. Kemudian untuk belanja mingguan itu setiap minggu budgetnya 100.000. Untuk minggu pertama hingga minggu ketiga itu habis selama 1 minggu 100.000, tidak ada sisa semuanya. Kemudian untuk belanja di minggu keempat masih ada sisa 6.000. Untuk pampers 2 anak budgetnya 210.000. Ini ternyata kemarin ada kenaikan jadi 215.000 ya. Kemudian untuk pegangan 80.000 juga habis. Jadi untuk total budget keperluan di bulan November kemarin ada 1.010.000, kemudian yang terpakai ada 1.004.000 dan sisanya ada 6.000 ya. Alhamdulillah masih ada sisa daripada tidak sama sekali. Sebenarnya dari 1.004.000 ini nggak semuanya saya pakai, ada yang ditabung, yaitu untuk menabung setiap hari itu saya ambil dari uang belanja mingguan 100.000 ini. Setiap hari saya ambil 2.000, kemudian uang 2.000 itu saya masukkan ke dalam botol untuk tabungan harian. Jadi setiap 1 minggu itu saya bisa menabung 14.000 dari uang belanja mingguan itu. Oke, di sini sambil kita nulis budget Desember 2022, saya akan sedikit sharing pengalaman pertama saya atau asal mula saya melakukan budgeting ya. Bagi saya budgeting itu sangat perlu dilakukan ya, karena dengan budgeting akan memudahkan kita dalam mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga. Dan belajar budgeting itu tidak mudah ya, karena kita itu harus juga memerangi hawa nafsu kita, membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita, dan waktunya itu juga cukup lama ya untuk kita bisa konsisten. Kita itu nggak bisa konsisten hanya dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, bahkan kita membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun supaya kita bisa konsisten. Untuk saya pribadi, saya itu belajar budgeting itu sejak usia 15 tahun ya, setelah lulus SMP, tepatnya ketika saya masuk pondok pesantren. Awalnya saya melakukan budgeting itu karena suatu keadaan yang terpaksa, dan juga bisa dibilang waktu itu karena keadaan kepepet ya. Dan saya memulai budgeting itu dari nominal yang sangat minim sekali. Pada waktu itu di tahun 2014 itu saya mulai belajar budgeting dengan uang saku setiap bulannya itu 100.000. Uang saku 100.000 itu saya dapatkan dari pondok pesantren ya. Untuk setiap bulannya itu kita dapat uang saku 100.000, dan saya itu jarang banget dikirim sama orang tua. Dan dari uang 100.000 itu digunakan untuk membeli keperluan pribadi seperti pembalut, pelembab, hand body, kemudian untuk sabun mandi, sabun cuci, kemudian untuk jajan, untuk beli alat tulis, dan juga waktu itu juga untuk nabung juga setiap bulannya. Dan di masa itu untuk mencukupkan uang saku 100.000 sebulan itu, waktu itu benar-benar itu saya
benar-benar harus ngirit banget ya. Dan waktu itu selama 2 tahun saat mondok itu mungkin saya tuh jarang banget yang namanya jajan. Mungkin saya jajan itu kalau nggak salah 1 bulan 2 kali, bahkan 1 bulan sekali ya, untuk mencukupkan budget 100.000 itu. Dan bahkan dengan budget uang saku 100.000 waktu mondok dulu, alhamdulillah saya bisa nabung ya setiap bulannya, minimal itu 20.000, maksimal sampai 50.000. Tabungan yang saya tabung waktu itu biasanya saya gunakan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu untuk membeli baju. Dan alhamdulillahnya keadaan seperti ini berhasil saya jalani kurang lebih selama 2 tahun pas ya teman-teman. Kemudian dan kalau dipikir-pikir sekarang itu pengalaman itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi hidup saya ya, karena jika saya tidak mengalami hal yang seperti itu, mungkin saya tidak akan menjadi orang yang seperti sekarang ini. Dan saya itu selalu percaya dengan dalil la in syakartum wa azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur kepadaku Allah, maka aku Allah akan menambahkan nikmatku, dan jika kalian kufur atas nikmatku Allah, maka berat siksaku bagimu. Dan saya percaya jika kita itu selalu bersyukur pada Allah, maka Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Sekian sedikit cerita dari saya ya, tentang perjalanan awal saya belajar budgeting. Oke, sekarang kita akan lanjut ke video budgeting Desember 2022. Dalam melakukan budgeting itu saya bagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama saving atau tabungan, kategori kedua yaitu living atau kebutuhan. Oke, di sini ada income dari suami itu alhamdulillah ada kenaikan ya, yang bulan kemarin adalah 1.260.000, bulan ini 1.580.000. Yang pertama untuk kategori saving atau tabungan. Untuk tabungan di sini saya pilih menjadi 2, yaitu ada tabungan utama dan tabungan sinking funds. Tabungan utama di sini saya isi 200.000, kemudian tabungan sinking funds saya isi 200.000 juga. Dan untuk tabungan sinking funds ini saya ada 5 kategori. Yang pertama adalah dana darurat 50.000, kurban 50.000, dana pendidikan 50.000, keinginan 25.000, dan kebutuhan anak 25.000. Total untuk saving bulan ini atau tabungan bulan ini ada 400.000, ada kenaikan ya teman-teman. Yang bulan kemarin 250.000 sekarang menjadi 400.000, alhamdulillah. Kemudian untuk kategori living atau kebutuhan, di sini ada kas kelompok 20.000, belanja bulanan 340.000. Ini saya tambah karena saya sering over budget. Kemudian pampers 220.000 karena ada kenaikan harga, jadi saya naikkan 10.000. Kemudian belanja minggu pertama 100.000, belanja minggu kedua 100.000, belanja minggu ketiga 100.000, belanja minggu keempat 100.000, belanja minggu kelima 100.000. Di sini ada belanja minggu kelima 100. Di sini saya tulis ada belanja minggu kelima karena kemungkinan bulan depan itu suami saya gajiannya telat 1 minggu, jadi saya ada anggaran belanja mingguan minggu kelima. Kemudian untuk pegangan juga 100.000. Total budget untuk living totalnya ada 1.180.000. Kalau ada yang penasaran kenapa budget living atau kebutuhan saya itu sedikit sekali ya kategorinya, itu sudah saya jelaskan di video budgeting di bulan November 2022. Teman-teman bisa lihat di video tersebut. Setelah kita menentukan budget, kemudian kita buat kolom untuk evaluasi budget.
Untuk kolomnya di sini ada 4, yaitu pertama kategori atau nama keperluannya, kemudian budgetnya ada berapa di kolom kedua, dan di kolom ketiga ada kolom terpakai, nanti itu terpakainya berapa, dan di kolom keempat ada saldo, jika ada nanti ada sisa saldonya itu berapa gitu ya. Setelah membuat kolom evaluasi budget, kemudian saya membuat budget marker. Budget marker ini digunakan untuk menulis setiap pengeluaran kita ya. Jadi setiap kita membeli sesuatu atau mengeluarkan uang, kita catat di sini supaya kita lebih bisa mengontrol pengeluaran kita. Satu, mencatat semua pengeluaran kita itu adalah kita akan tahu kemana aja sih larinya uang kita gunakan untuk apa saja sih uang kita gitu ya. Di budget marker ini ada beberapa kolom ya. Kolom pertama ada tanggal, kemudian kolom kedua ada item atau barang yang dibeli, kemudian harga dari barang tersebut. Setelah membuat budget marker, kemudian kita masukkan uangnya ke dalam dompet pintar seperti ini ya. Jika teman-teman nggak ada dompet pintar, teman-teman bisa menggunakan amplop. Tujuan kita memisah uangnya ini adalah bertujuan supaya uangnya itu terpakai sesuai dengan pos-pos yang ditentukan ya teman-teman. Di dalam saya membuat video ini, saya tidak punya tujuan apapun ya teman-teman, tidak punya niatan pamer. Di sini saya hanya mempunyai niatan untuk berbagi pengalaman dan inspirasi saja kepada teman-teman semuanya. Dalam saya mengatur keuangan rumah tangga itu, saya melakukan hal seperti ini selama ini. Cara ini bisa teman-teman contoh ya. Untuk nominal kebutuhannya dan nominal budgetnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri dan sesuaikan dengan penghasilan teman-teman, karena yang tahu kebutuhan kita adalah kita sendiri dan juga yang tahu penghasilan kita adalah kita sendiri, jadi tinggal disesuaikan saja. Untuk menutup video ini saya ada 2 quotes ya. Quotes yang pertama, selalu bersyukur di setiap keadaan, entah dalam keadaan senang ataupun susah, karena dengan selalu bersyukur Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua, keberkahan rezeki akan kita rasakan dengan cara bersyukur. Dan yang terakhir, saya punya satu tips ya supaya kita merasakan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saat kita mendapatkan rezeki apapun itu, selain bersyukur, keluarkanlah kata-kata yang baik. Contohnya ya, ketika kita dikasih uang belanja setiap bulan sama suami, keluarkan kata-kata baik untuk suami kita. Contohnya seperti ini, alhamdulillah jazakallah khairan ya udah ngasih uang belanja untuk bulan ini. Kemudian kita berdoa, insya Allah uang ini akan saya kelola dengan baik dan insya Allah cukup untuk 1 bulan ke depan. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye bye.